ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira amma ba'd. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Ada 3 hukum yang berkaitan dengan berpisahnya kita dengan bulan Ramadan. Dan tanpa terasa kemarin seolah kita masuk di bulan Ramadan dan sekarang kita berada di penghujung bulan Ramadan. Maka 3 hukum ini para jamaah, yang pertama, akhiri Ramadan kita dengan membayar zakat fitrah. Karena zakat fitrah adalah membersihkan puasa kita yang mungkin tercampur dengan hal sia-sia, tercampur dosa maksiat. Kata Ibnu Umar, farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakat al-fitri tuhratan lis-shaimi minal lagwi wa rafath wa tu'matan lil masakin. Rasulullah SAW mewajibkan zakat fitrah sebagai pembersih bagi orang puasa dari al-lagwi wa rafath, dari kesia-siaan dan dari rafath, yakni tercampurnya dosa-dosa dan maksiat. Karena ingat para jamaah sekalian, Nabi pernah bersabda, ruba shaim wa laysa min siyamihi ilal ju' wal 'atash. Betapa banyak, kata Nabi, tidak sedikit, betapa banyak orang Islam yang berpuasa namun gak dapat apa-apa dari puasanya kecuali hanya lapar, dahaga saja. Dia nahan makan, nahan minum, nahan lapar, nahan haus, tapi tidak nahan dari yang diharamkan Allah, dari apa yang dia lihat, yang dia dengar, yang dia ucapkan. Maka wajib kita khawatir, wajib kita takut amalan kita ini tidak diterima oleh Allah, atau wajib kita takut bahwa amalan kita berkurang dengan sebab dosa maksiat. Sehingga tutup dengan zakat fitrah. Dan zakat fitrah tidak boleh dengan uang para jemaah. Jumhur mayoritas ulama 3 madhab. Bahkan dalam madhab Syafi'i jelas mengatakan la tuzi, tidak sah zakat fitrah, zakatul fitr bil qimah. Tidak sah zakat fitrah dengan uang. Kecuali kalau kita nitip boleh. Kita titip uang ke teman kita agar disampaikan kepada fuqara, kepada masakin berupa makanan. Karena zakat itu diwajibkannya berupa makanan. Abu Sa'id mengatakan wa ta'amuna hina idzin, dan makanan kami di zaman Nabi adalah at-tamar wasy-sya'ir waz-zabib ya wal aqid, yakni kurma, syair, gandum, anggur kering, dan juga keju dan yang semisal, yang memang makanan pokok di zaman itu. Adapun kita di Indonesia tidak boleh dengan kurma. Bahkan hatta di Saudi Arabia sekarang jamaah enggak ada. Tidak diterima sekarang zakat fitrah dengan kurma di Saudi, orang Arab. Karena di zaman Rasul kurma sebagai makanan pokok. Di Saudi sekarang makanan pokoknya nasi. Nasi kebuli itu beras. Itu juga sampai ke kita ya, masakannya nasi kebuli, nasi kabsa, nasi, beras. Bahkan sebagian mereka makan Indomie. Orang Saudi, karena yang ngajarin orang Indonesia. Ya. Jadi hatta di Saudi tidak berlaku kurma, apalagi di kita. Jadi tidak saja, maka perbaiki. Kemudian waktu mengeluarkan zakat, hati-hati. Waktu mengeluarkan zakat fitrah itu waktu wajib adalah malam Id, yakni ba'da maghrib menjelang, yakni tenggelam matahari, ba'da maghrib akhir Ramadan, yakni besoknya Id, yakni malam Id, itu waktu yang wajib. Kalau ada orang Islam misalnya meninggal dunia jauh-jauh hari sebelum yakni malam Id, maka tidak ada kewajiban zakat. Atau ada orang yang baru masuk Islam setelah tenggelam matahari di akhir Ramadan, enggak wajib dia zakat fitrah. Jadi zakat fitrah siapa yang hidup pada saat malam Id itu datang, atau pada saat wajibnya zakat fitrah itu datang. Adapun waktu yang boleh bagi orang sibuk boleh, kata Ibnu Umar, wa kanu ay ashabah yu'tuna zakat al-fitr bi yaum au yaumaini qabla al-Id. Ini bagi orang yang sibuk ya, dibolehkan, diberi keringanan untuk mengeluarkannya sebelum salat Id, sebelum Id sehari atau 2 hari. Sehari atau 2 hari jemaah. Artinya di luar itu sudah tidak boleh. Tidak sah bahkan. Jadi zakat fitrah harus dikeluarkan, dan maksud mengeluarkan itu yakni mengeluarkan kepada yang berhaknya. Adapun kalau nitip, boleh nitip jauh-jauh hari, boleh nitip, kan namanya nitip. Bukan mengeluarkan zakat, bukan. Ya. Tapi nitip, dan nitip tidak boleh kepada amil.
Kalau kepada amil dianggap mengeluarkan zakat, jemaah. Dan amil itu adalah yang resmi dari negara, ya penguasa muslim dari pemerintahan Islam, ulil amri yang menetapkan. Nah sekarang ini para takmir masjid itu bukan amil. Dia hanya tempat titipan para muzaki itu saja. Maka antum posisinya sebagai yang berzakat. Sehingga tidak boleh diberikan kecuali tepat pada waktunya kepada fuqara dan masakinnya. Kata Nabi, man adaha qabla shalah fahiya zakatun maqbulah. Siapa yang mengeluarkan zakat fitrah sebelum solat Id, maka dia zakat yang makbul, diterima Allah zakat fitrah. Namun waman addaha ba'da shalah. Namun siapa yang mengeluarkannya setelah solat Id, maka fahiya sadaqatun minas sadaqat. Maka dia sedekah biasa. Sedekah biasa kayak memberi beras sama orang. Enggak ada dianggap zakat fitrah, tidak sah dianggap zakat fitrah. Jadi waktunya kalau sebelumnya berjamaah ya, sehari atau 2 hari malam lebaran, sehari atau 2 hari menjelang lebaran, atau batas akhirnya tidak boleh setelah sholat Id, jadi seharusnya sebelum sholat Id sudah dibagikan. Tapi ini mungkin yang pertama. Yang kedua, takbir jemaah. Takbir itu dianjurkan malam Id. Allah mengatakan walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Dan sempurnakan puasa, yakni setelah selesai sempurna puasa maka walitukabbirullaha ala ma hadakum, agar engkau bertakbir, agungkan Allah. Jadi ketika selesai Ramadan, berakhir malam, yakni tenggelam matahari di akhir Ramadan, malam Id, itu mulai takbir, agungkan Allah. Ala ma hadakum, atas apa yang Allah berikan petunjuk kepada kalian, wa la'allakum tashkurun, agar kalian bersyukur. Jadi bertakbir bentuk syukur kepada Allah. Maka takbir malam Id jemaah, di masjid-masjid, di rumah-rumah, di jalanan, di pasar, dimanapun, agungkan Allah. Tapi bukan dengan takbir keliling, joget-joget, pakai. Lah, di rumah kita bersama anak istri kita takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Anak kita takbir, istri kita takbir di rumah atau di masjid. Tapi juga jangan pakai speaker bersuara kayak dipimpin paduan suara begitu, tidak. Silakan mau bertakbir pakai speaker nggak apa-apa, karena memang disunahkan takbir itu menjaharkan ya di masjid-masjid. Hanya saja diatur, jangan sampai mengganggu. Apalagi yang takbir keliling ini jelas mudaratnya banyak, joget. Ya, bahkan subhanallah, kalimat Allah, kalimat agung, takbir diiringi dangdut koplo jemaah. Pernah saya lewati itu, joget-joget, dangdut koplo, Allahu Akbar, duk 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 duk. Na'udzubillah min dzalik. Ini kerjaannya orang Islam Indonesia. Tidak ada orang Islam lain selain di Indonesia. Ya. Jadi banyak aneh-aneh di negeri kita ini. Ya. Yang paling aneh lagi kemarin kasus tentang nyanyi lagu ketika sa'i di Safa dan di Marwah, seluruh negeri seolah-olah mempermalukannya. Dan gak ada lah jemaah, yang paling nekat itu cuma negeri kita saja. Alhamdulillah. Alhamdulillah, saya bersyukur jadi warga negara Indonesia. Alhamdulillah. Berarti itu ladang kita untuk berdakwah para jemaah, mengenalkan sunnah kepada kaum muslimin. Baca Garuda Pancasila atau apa Pancasila itu, satu ketuhanan yang Maha Esa. Itu sedang sa'i ibadah di Safa Marwah di tanah haram. Semua orang tidak ada yang berani. Bahkan kemarin saya sempat menyaksikan ada orang yang dari jamaah Indonesia dipimpin oleh kiainya, kemudian dia dengan irama yang sama mengatakan berzikir tapi dengan dilagukan. Dan orang-orang Mesir juga memang melakukan bid'ah jamaah. Orang Mesir, Turki gitu ya, dikirnya dikeraskan, mengganggu di situ. Tapi nggak ada yang dilagukan kayak orang Indonesia. Hanya Indonesia tahu yang subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah. Terus diikuti bareng. Itu seluruh saya lihat, orang Turki, orang Mesir melihat. Dan orang Indonesianya kayak bangga dilihat. Padahal maksudnya melihat itu mereka merasa terganggu. Tapi senang-senang saja. Subhanallah. Semoga ini mungkin bagi para kiai, para ustadz yang bimbing umroh, tolonglah jangan membawa nama kita menjadi jelek di situ ya. Jadi yang benar membimbing, kasihan mereka sudah bayar mahal-mahal malah dibimbing dengan bimbingan seperti itu. Taib jamaah, jadi takbir, terus bertakbir sampai nanti kita sholat Id, Idul Fitri. Nah yang ketiga barulah yang akan kita bahas. Jadi itu tadi mukaddimah jamaah. Jadi yang akan kita bahas ini adalah berkaitan dengan bagaimana kita berhari raya Idul Fitri
seperti petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kita ini kaum muslimin walhamdulillah kalau merayakan hari besar itu tidak sekedar merayakan dengan hura-hura dan semisal, tapi diisi dengan mengagungkan Allah, beribadah kepada Allah. Ya, demikian hari besar dalam Islam para jemaah. Ya, seperti Idul Fitri ini diisi dengan salat, bertakbir, ya. Sebelumnya zakat fitrah dikeluarkan. Ya, bahkan zakat fitrah yang afdal itu adalah ketika hari raya sebelum salat Id. Itu yang afdal jemaah. Sebelum salat Id itu zakat yang paling afdal untuk mengeluarkannya, zakat fitrah. Dan zakat fitrah ini zakat jiwa, zakat badan jemaah. Maka anak kecil, tua, dewasa, laki, perempuan, merdeka, budak, hamba sahaya, yang puasa, yang tidak puasa, tetap zakat fitrah keluarkan. Wajib bagi dia dan yang menanggung nafkah orang tersebut, yang menanggung nafkah jiwa-jiwa tersebut. Maka istri ini yang wajib keluarkan zakat adalah para suami. Anak-anak yang wajib keluarkan zakat para orang tuanya. Tapi boleh kalau istri mengeluarkan zakat sendiri boleh. Ya. Boleh kalau memang dia mampu, ya, dan yang semisalnya. Taib. Jadi para jamaah sekalian, Lebaran atau hari raya bagi kita kaum muslimin walhamdulillah bukan sekedar hura-hura senang-senang, tapi ada di situ nilai-nilai ibadah, ritual ibadah. Ya, di antaranya hari raya Idul Fitri ini adanya pensyariatan zakat fitrah, ya, adanya salat Id, bertakbir dan seterusnya. Idul Adha juga demikian, kan ada kurban, ada salat Id dan seterusnya. Maka Id bagi kaum muslimin bukan momen sekedar untuk hura-hura. Taib. Nah para jamaah sekalian, agar Id kita ini berkah, tentu keberkahan ada pada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka di antara berkaitan dengan Id kita akan kaji dari mulai kenapa disebut Id para jamaah. Disebut Id ya, jadi hari raya kalau bahasa kita, kalau bahasa agamanya itu Id, itu hari perkumpulan manusia. Jadi dalam bahasa Arab al-Id itu hari perkumpulan manusia. Kata Id itu berasal dari kata ada ya'udu yang artinya kembali. Karena seolah-olah mereka kembali kumpul lagi. Itu makna Id secara bahasa. Ada lagi yang mengatakan Id itu dari kata al-adah, adah. Artinya kebiasaan atau adat. Id itu. Artinya karena mereka menjadikannya kumpulan tersebut sebagai kebiasaan setiap tahun atau setiap pekan. Ya. Dan dia Id itu jamak, bentuk jamaknya adalah a'yad, ya. Jadi Id, al-Id, al-Idan, al-a'yad bentuk jamaknya. Taib. Ini secara bahasa Id itu demikian, kembali karena setiap tahun kembali berkumpul, atau al-adah karena kebiasaan setiap tahun kumpul. Jadi bisa bermakna kembali, bisa bermakna adat. Adapun secara istilah Id itu adalah yang bentuk jamak a'yad, itu artinya apa? Kalau secara istilah adalah hari besar, ya, berkumpulnya atau peringatan yang menyenangkan atau yang menggembirakan, ya, berkumpulnya manusia dalam rangka di situ ada kegembiraan, ya, atau disebut perayaan. Itu Id secara istilah, yang mana dalam Islam tidak memiliki Id kecuali dua saja, Idul Fitri dan Idul Adha. Maka jangan ada istilah dalam agama kita istilah hari besar kecuali dua ini saja. Maka nggak ada istilah hari besar kelahiran Nabi, hari besar wafat Nabi, hari besar Nabi naik, hari besar Nabi kemana, Nabi kesini ke situ, hari besar matinya ulama, hari besar, nggak ada dalam Islam. Hari besar Quran turun, hari besar Quran naik, misalnya, kan itu turun naik. Hari besar apa lagi jemaah? Nggak ada lagi selain dua itu saja. Ya, maka setiap yang dianggap hari besar yang di situ ada keberkahan, ya, maka ini adalah harus datangkan dalil. Kalau tidak ada berarti jatuh kepada hal mengada-ada dalam agama, atau hari besar yang diada-adakan dalam
agama. Taib. Nah, kemudian para jamaah sekalian, pembahasan tentang yang kita bahas ini salat Id, Idul Fitri ya, atau merayakan Idul Fitri. Yang kita bahas terkait salat dulu para jemaah. Salat Id. Karena ketika Idul Fitri ini yang paling ditekankan adalah selain bertakbir kemudian ini salat. Nah, hukum salat Id ada khilaf ulama antara yang mengatakan wajib kifayah atau fardu kifayah, ada yang mengatakan sunnah muakkadah. Sunnah muakkadah. Dan ada yang berpendapat fardu ain. 3 saja khilaf ulama dalam masalah ini. Kalau dalam madhab Hambali, dia fardu kifayah. Kalau dalam madhab Maliki, dan juga kebanyakan madhab Syafi'i, ini sunnah muakkadah. Artinya orang tidak sholat id, tidak apa-apa. Tidur di rumah juga tidak apa-apa, karena tidak wajib. Dalam madhab Syafi'i. Dalam madhab Syafi'i. Jadi tidak wajib. Sunnah muakkadah. Sunnah yang ditekankan. Kalau tidak pun tidak apa-apa. Pada tidur di rumah tidak apa-apa. Tidak usah sholat id. Dalam madhab Syafi'i. Dalam madhab Hanafi. Dan sebagian madhab Hambali. Dan ini pendapat yang kuat. Madhab Hanafi. Adalah yang mengatakan fardunya fardu ain. Wajib setiap muslim. Kalau muslim tidak ke lapangan untuk sholat id, maka berdosa dia. Berdosa terancam neraka kalau tidak sholat id. Dan ini pendapat yang kuat. Adapun mazhab Hambali fardu kifayah, kalau ada sebagian orang Islam yang telah menunaikan, gugur bagi sebagian yang lain. Nah, di antara 3 pendapat, saya ulangi lagi, yang kuat adalah fardu ain berdasarkan beberapa dalil. 1, Allah perintahkan di Quran fasalli li rabbika wanhar. Fasalli ini para ulama di tafsir menafsirkan yakni salat Id. Maka dirikanlah salat karena Rabbmu, wanhar, dan sembelilah kurban. Salat di sini dalam tafsiran yang masyhur maknanya yakni salat Id. Dan di sini perintah. Dan hukum masalah perintah menunjukkan wajib atas setiap muslim. Ya. Demikian pula dalil yang kedua, Nabi memerintahkan para wanita untuk keluar jemaah dari rumah untuk merayakan salat Id, untuk merayakan Id dengan salat di tanah lapang. Ummu Atiyah mengatakan amarona ta'ni Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi memerintahkan kami, yakni kaum wanita, an tukhrija fil idaini, untuk keluar di 2 hari raya. Nah, seandainya salat Id bukan fardu ain, tentu Rasul tidak menyuruh para wanita untuk keluar salat Id. Karena wanita jangankan salat Id, salat yang 5 waktu saja kan tidak harus di masjid. Apalagi ini salat Id diperintahkan untuk keluar, gitu. Ya. Karena wanita tidak difardukan untuk berjamaah, menurut hukum asalnya demikian. Nah, dan juga sejak disyariatkannya salat Id, itu pada tahun kedua Hijriah, Rasul SAW senantiasa mengerjakannya dan tidak pernah meninggalkannya sampai beliau wafat, para jemaah. Ini dalil yang menunjukkan wajibnya. Makanya, dan ini pendapat siapa saja para jemaah. Pertama Syekh Sa'di rahimahullah ta'ala. Kemudian Syekh bin Baz, Syekh Ibnu Utsaimin, termasuk Imam bin Taimiyah, termasuk muridnya Imam Ibnul Qayyim, semua berpendapat fardu ain. Ya, di sini fatwanya banyak. Yang jelas tadi saya sebutkan siapa? Kalau ulama Syekhul Islam bin Taimiyah, Ibnul Qayyim, muridnya, kemudian ulama zaman kita termasuk Ibnu Utsaimin, Syekh bin Baz, kemudian Syekh Ibnu As-Sa'di atau As-Sa'di rahimallahu ta'ala. Jelas ya? Nah, berkaitan salat Id, maka mari jemaah jangan sampai luput kita tinggalkan. Nah sekarang adab-adab kita berhari raya agar berkah. Nabi memberikan contoh kepada kita adab-adab, baik adab ini sifatnya wajib nanti ada, atau sifatnya tidak wajib, memang hanya sunnah. Tapi tentu dengan menggunakan adab orang akan dapat lebih banyak berkah, lebih banyak pahala jemaah. Pahala. Contoh nih, orang yang buka puasa dengan kurma itu pahalanya lebih banyak. Pahala lebih banyak karena pahala mengikuti sunnah Nabi. Karena Nabi perintahkan, Nabi mencontohkan dengan kurma. Daripada yang berbuka dengan gorengan misalnya. Nah, itu favorit kalau sedang berbuka itu. Atau kolak pisang. Sama-sama batal. Tapi pahala yang dengan kurma lebih banyak. Demikian pula sahur, kata Nabi, ni'mas suhuril mu'min, ni'mas suhurul mu'min at-tamr. Sebaik-baik
sahurnya seorang mukmin adalah kurma jemaah. Bayang. Jadi kurma ini makanan berupa buah yang sangat erat kaitannya dengan ibadah kaum muslimin. Bahkan Nabi sampai menjamin man tasabaha bi sab'ati tamarat. Man tasabaha ya bi sab'ati tamarat. Siapa yang sarapan setiap pagi dengan 7 butir kurma, itu dijaga dari racun dan sihir. Luar biasa. Dan ini kurma umum. Alhamdulillah, kemudahan apapun bentuk kurma. Berkah. Walaupun kurma yang afdal sebagian katanya ajwa. Ya. Ajwa pun macam-macam. Yang afdal ajwa aliyah. Yang ditanam di tanah lingkungan tanah haram. Bukan di luar. Karena Madinah pun ada tanah haramnya cuma. Tapi tanah haram Madinah beda hukum dengan tanah haram Masjid Mekah. Nah, atau kalau tanah haram di Masjid Mekah, setiap yang sholat di tanah haram, walaupun bukan Masjid Nabawi, itu tetap katanya mendapatkan 100.000 kali sholat. Jadi kalau jamaah umroh, kalau di Mekah ya, sholatnya di hotel, tetap dapat pahala 100.000 kali sholat. Walaupun tidak di Masjidil Haram. Hanya saja tentu lebih afdal di mana cuma? Yang dekat Ka'bah tentu lebih afdal. Tapi masalah dapat 100.000 dapat. Dan ini tentu hiburan bagi para pemalas yang dia maunya sholatnya di hotel saja, lumayan. Hiburan. Adapun kalau di Masjid Nabawi, di Madinah, yang mendapat 1.000 kali sholat di Masjid Nabawi itu kalau yang sholat di dalam pagar. Pagar ya, Masjid Nabawi kan ada pagarnya jemaah. Nah yang di luar pagar itu tidak bisa. Seperti di hotel. Termasuk di situ ada di luar pagar Masjid Nabawi, di situ ada Masjid Ghamamah namanya. Ada 3 masjid di situ jemaah. Masjid yang dibangun oleh pemerintah Saudi untuk mengenang. Karena di situ Nabi dahulu suka sholat Id. Tanah lapang dulu itu. Masjid Ghamamah. Nabi saat khutbah Id, ketika tersengat matahari, kemudian ada awan yang menaungi Nabi sedang sholat Id. Nah disitulah ini dibangun masjid namanya Masjid Awan atau Ghamamah. Masjid Ghamamah. Nah itu banyak jemaah yang sholat di situ. Padahal itu masjid nggak ada kaitan dengan apapun. Ya. Justru nggak mendapat apapun dari pahala sholat di 1.000 kali sholat. Karena itu di luar tanah, di luar Masjid Nabawi. Nah. Jadi para jamaah sekalian, di antara adab-adab adalah yang pertama, mandi untuk berangkat menuju sholat Id. Dan mandi ini ditetapkan ya, yani al-ghuslu yaumal Id, Idul Fitri atau Idul Adha. Termasuk nanti hari Jumat dianjurkan mandi. Al-ghuslu yaumal Id, mandi pada hari Id. Dan disebutkan bahwa ini adalah datang hadis-hadis dari para sahabat. Ya, Nafi rahimahullah mengatakan bahwasanya Abdullah bin Umar kana yagtasilu yaumal fitr qabla an yagdua ilal musalla. Ibnu Umar terbiasa mandi apabila mau menuju ke tanah lapang untuk sholat Id. Ya, jadi memang kalau untuk mandi jemaah, hadis langsung marfu sampai kepada Nabi memang tidak ada hadis yang Nabi menyatakan tentang mandi. Tapi ini perbuatan para sahabat itu dasarnya cuma. Dan perbuatan sahabat kalau memang yang lain gak ada yang mengingkari, ini hukumnya menjadi hujah sebagai hukum dasar agama. Ya. Demikian pula Ali bin Abi Thalib yang menjadi dasarnya. Ali ditanya tentang mandi. Kata Nabi, mandilah kalau kamu mau, tiap hari mandi. Lalu yang tanya, maksud saya mandi yang disyariatkan kapan? Maka Ali mengatakan, perhatikan, Yaumul Jum'ah wa Yaum Arafah wa Yaumun Nahar wa Yaumul Fitr. Mandi yang disyariatkan, 1, mandi hari Jumat. 2, mandi hari Arafah. Yang 3, mandi hari Idul Adha. Yang 5, mandi hari Raya Idul Fitri. Jadi dalil tentang mandi ini memang enggak ada hadis dari Nabi, tapi dari akwal para sahabat. Sa'id bin Al-Musayyib mengatakan, sunnatul fitri salathun. Sunnahnya Idul Fitri ada 3. 1, al-masyu ilal musalla. Ya. 1, jalan kaki menuju tanah lapang. Yang 2, wal akl qabla al-khuruj, makan dulu sebelum berangkat. Yang 3, al-iktisal, mandi. Jadi sunnah Idul Fitri ada 3, salah satunya tadi disebutkan. Ya. Taib, itu yang pertama para jemaah. Terus yang kedua, memakai wewangian bagi laki-laki. Maka disebutkan kata Nabi, wa in kana tibun falyamassa minhu alaikum bisiwak. Kalau ada minyak wangi maka
sentuhkanlah darinya, yakni pakai ke badan kita, ke pakaian, minyak wangi itu. Dan hendaknya kamu bersiwak, kata Nabi. Jadi ini adab mau berangkat berhari raya, ya, Idul Fitri, sholat id ke tanah lapang, demikian. Yang ketiga para jemaah adalah mengenakan pakaian yang terbaik yang dia punya. Jangan pakaian yang biasa, harus yang istimewa, yang spesial. Dan kita harus punya memang pakaian-pakaian seperti itu para jemaah. Sebagaimana dalam hadis Bukhari Muslim dikatakan demikian. Yang keempat, disunahkan untuk makan. Yustahab an ya'kula qabla khuruji ilal musalla. Disunahkan untuk makan sebelum berangkat ke tanah lapang. Fi Idul Fitri tamaratin. Pada hari raya Idul Fitri. Adapun Idul Adha justru jangan makan dulu. Kalau Idul Fitri justru makan dulu, dan yang dimakan disunahkan kalau ada jemaah. Jangan lontong sayur dulu atau jangan opor dulu jemaah. Disunahkan kurma, dan yang afdol antakuna witran, dan afdol untuk memakannya ganjil. Karena demikian dalam hadis Anas. Karena Rasulullah SAW la yagdu yaumal fitr, Nabi tidak berangkat menuju salat Idul Fitri hatta yakulat tamarat wa yakuluhunna witran. Sehingga beliau makan kurma dan beliau memakannya ganjil. Nah ini yang dimaksud. Makan kurma ganjil itu jamaah bukan ketika berbuka puasa. Ojo keliru. Sunnah makan kurma ganjil bukan ketika berbuka puasa. Kalau berbuka puasa nggak ada pensyariatan ganjil. Yang ada ganjil ketika berangkat hari raya Idul Fitri. Jelas ya? Kalau untuk ini enggak usah. Makanya takmir enggak usah bungkus kurma 3 biji. Jadi kalau untuk takjil, ya. Nah, ini juga bahasa yang sudah salah tapi beredar luas, enggak apa-apa wes. Takjil. Apa takjil dalam bahasa Indonesia? Lemper, kue, lemper, apalagi pisang, ote-ote, tauisi, itu takjil. Padahal takjil itu bahasa agama kita. La yazalun nas bi khairin ma'ajalul fitrah. Manusia senantiasa ada di atas kebaikan selama mereka menyegerakan berbuka. Makanya muadzin, perhatikan nih, yang azan. Ketika datang waktu ghurub syams, maka sebelum azan dia buka dulu. Sebelum adzan dia makan dulu atau minum dulu, membatalkan dulu, jangan adzan dulu. Karena maknanya kalau adzan dulu melambatkan dia. Apalagi yang adzannya lama, meliuk-liuk. Hayya 'alas shalah saja 5 menit. Hayya 'alas shalah panjang. Adzan tuh jangan lama-lama tuh jemaah. Adzan tuh manggil memberitahu, jangan seperti ngaji Al-Qur'an adzan itu. Kalau Quran betul, kalau adzan yang penting keras, lantang, cepat. Ya. Nah ini yang azan makan dulu, tapi jangan kurma. Karena kalau kurma nanti dia makan kurma, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Minum sajalah mungkin, minum ya, atau kurma segera dilak gitu, kemudian azan. Nah itu takjil, menyegerakan buka. Bahkan orang kalau sudah masuk waktu maghrib, ghurub, tenggelam matahari, ketika berpuasa, kalaupun gak ada makanan, wajib dia, istilahnya dianjurkan oleh para ulama untuk segera niatkan batal. Ya Allah, saya niat batal sudah ini. Gitu. Karena nggak ada makanan, nggak ada minuman misalnya. Ya. Taib. Maka makan kurma berapa? Berapa biji cuma mau sholat Id? Idul Fitri loh ya. Kalau Idul Adha justru pulang Id makannya. Kalau Idul Adha. Nah. Dan hikmah apa? Hikmahnya kita makan sebelum sholat Idul Fitri, para jemaah, agar tidak ada yang mengira, ya, seolah harus berpuasa sampai selesai sholat Id. Jangan sampai ada yang mengira demikian. Ya, jangan sampai ada yang mengira di antara kalangan orang Islam yang awam mengira berarti kita harus puasa terus sampai sholat Id. Setelah sholat Id baru boleh makan. Enggak, justru sebelum berangkat sholat Id, ya, dianjurkan. Nah, kemudian yang kelima jemaah, yakhruj ilal Id masyian. Tadi dikatakan oleh Sa'id Al-Musayyib. Keluar menuju tanah lapang harus dianjurkan nih dalam keadaan jalan kaki, wa alaihi sakinat wal waqar, dan senantiasa jalan tenang, tidak keburu-buru, tidak lari-lari. Ya. Maka ini diantaranya para jemaah sebagaimana dalam hadis Ibnu Umar. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam yakhruj ilal Id masyian wa yarji'u masyian. Nabi berangkat salat Id jalan kaki, pulangnya pun jalan kaki.
Jadi jangan naik kendaraan, simpan kendaraan. Ya kalau dekat tentu, kalau jauh ya mau tidak mau naik kendaraan, tapi kalau dekat jangan. Kan ada orang yang 50 meter jalan, 50 meter ya pakai motor, 50 meter padahal cuman. Atas 100 meter tidak masalah, jalan kaki. Nah, Ali bin Abi Thalib mengatakan minas sunnah an takhruj ilal id masyian. Di antara sunnah, yakni petunjuk Nabi Muhammad, yakni orang yang jalan kaki dengan yang naik motor pahalanya besar yang jalan kaki. Karena disebutkan minas sunnah, di antara petunjuk Kanjeng Nabi. Oh. Kalau di antara petunjuk Nabi berarti mananya berpahala, ya, adalah keluar menuju tanah lapang. Kalau ini baik Idul Fitri atau Idul Adha sama ini. Kalau tadi makan Idul Fitri saja. Kalau ke tanah lapang jalan kaki, walaupun Idul Adha, yaitu masyian dengan berjalan kaki. Kata Imam Al-Tirmidzi, wal amal ala hadzal hadis inda aktsar ahli ilm. Dan hadis ini diamalkan oleh banyak para ulama, yang mereka menganjurkan an yakhrujar rajul ilal id masyian. Ini para ulama menganjurkan orang yang keluar menuju tanah lapang salat Id dalam keadaan berjalan kaki. Yang keenam berjamaah. As-sunnah an tusalliya salatal idaini fil musalla. Perhatikan ini. Disunnahkan untuk mengerjakan salat Id itu di musalla. Musalla itu tempat terbuka, tanah lapang. Nabi Muhammad SAW sampai tinggalkan Masjid Nabawi. Yang kalau salat di situ 1000 kali salat dibanding masjid lain. Kecuali Masjidil Haram. Itu 100.000 kali salat. Nabi tinggalkan itu. Nabi tidak salat di dalam Masjid Nabawi. Nabi keluar. Apalagi masjid selain Masjid Nabawi lebih layak lagi untuk ditinggalkan keluar. Kalau tidak punya tanah lapang ya minimal di luar lah, di halaman masjid yang luas boleh. Yang penting jangan di dalam masjid kecuali hujan, kecuali ada pandemi, pandemi malah ada sholat. Apa jemaah? Udzur lah, ada udzur ya. Hujan misalnya. Nah, wala yusalli fil masjid illa lihajah, dan tidak boleh salat di masjid kecuali karena ada hajat. Sebagaimana Nabi SAW kata Abu Sa'id Al-Khudri, yakhruju ay Nabi SAW, karena Nabi SAW yakhruj. Perhatikan fi'il mudhari yakhruju masuk ke isim kana di situ. Kana yakhruju. Kana yahruju. Berarti maknanya terus-terusan, tidak pernah ditinggalkan. Nabi senantiasa keluar dari masjid pada hari Raya Idul Fitri wal Adha ilal musalla, menuju ke tanah lapang. Ya. Nah, kemudian para jamaah sekalian, yang ketujuh, as-sunnah an yadhhab ila al-musalla min tariqin wa yarji' min tariqin akhar. Yang sunnah di antara petunjuk Nabi adalah berangkat ke tanah lapang dari satu jalan, kembalinya dari jalan yang beda. Jangan satu jalan. Dan ini banyak ya di antara hikmah yang kata para ulama untuk untuk menambah syiar. Jadi semakin menyebar syiar, menyebarkan syiar Allah, syiar agama kita. Jadi berbondong-bondong. Makanya jamaah, kenapa di antara hikmahnya kok enggak di masjid? Justru supaya nampak syiarnya. Bergetar loh jamaah, orang kafir bergetar loh kalau lihat orang Islam berbondong-bondong, berjuta-juta manusia keluar di tanah lapang. Makanya kalau bisa jangan setiap tanah lapang kecil sholat. Kalau bisa yang besar. Misalnya satu lingkungan, satu desa itu satu saja kalau bisa. Ya, satu desa satu. Bahkan kalau bisa dikumpulkan lagi yang lebih besar lagi. Demikian. Termasuk sholat Jumat juga jemaah. Kalau bisa di masjid, ya sholat Jumat itu mungkin ada beberapa masjid yang tidak melakukan sholat Jumat, boleh. Tapi berkumpullah di masjid yang besar setiap pekan. Kan ini Id, hari raya. Nabi mengatakan tentang hari Jumat. Yang jatuh di saat itu hari raya. Hari raya jatuh hari Jumat. Kata Nabi, qad ijtama'a lakumul yawm idan. Hari ini kata Nabi terkumpul 2 hari besar. Maknanya hari Jumat dan hari raya Idul Fitri atau Idul Adha. Jadi hari Jumat itu hari besar. Maka dianjurkan sama kita mandi pakai baju yang bagus. Ya. Demikian para jemaah sekalian. Taib. Dan juga banyak hikmahnya dikatakan para ulama ya, untuk menampakkan syiar Islam dari 2 jalan supaya lebih menyebar. Ya, atau untuk membuat orang-orang kafir li yaghidha a'da al-Islam, untuk supaya mangkel. Ya, karena melihat dengan jumlah yang banyak para jemaah.
Taib, ala kulli hal ini di antara sunnah yang wajib kita mau tahu, mau tidak tahu, kita hikmah yang penting kita lakukan. Nah, kemudian yustahab lil makmum, perhatikan ikhwan. Bagi para makmum yang bukan imam, itu dianjurkan untuk at-tabkir, untuk berangkat sholat Id itu berpagi-pagi, kalau bisa pada sholat subuh langsung. Kalau bisa aja mah. Terus, Ustaz, nggak ada uang, nggak apa-apa kita nunggu di tanah lapang. Karena imam itu ditunggu oleh makmum, bukan makmum yang ditunggu imam. Ini kan di kita banyak yang kewali. Imam malah datang duluan, makmumnya carry-carry. Salah. Imam tuh datang carry. Imam tuh datang dari rumah langsung naik, langsung sholat gitu. Jangan imamnya subuh sudah nongkrong di situ, karena imamnya jauh-jauh biasanya. Ya. Yang khutbah di Surabaya itu imam yang dari Pasuruan, itu ya. Yang khutbah di Pasuruan imamnya dari Gresik. Yang imamnya dari Lamongan, yang khutbahnya di Sidoarjo. Memang begitu, sehingga datangnya berpagi. Ini salah. Jadi yang benar makmum itu untuk tabkir, yustahab lil makmum at-tabkiru ila musallal id ba'da salatis subhi. Jadi makmum dianjurkan bersegera untuk berangkat ke tanah lapang, ya, segera. Tabkir itu maknanya segera setelah salat subuh. Adapun imam dianjurkan an yata'akhkhar ila waqtis shalah. Adapun imam sebaliknya, datang nanti kalau pas mau salat saja. Ya, jadi menunggu kita di tanah lapang sebagai makmum para jemaah. Ya. Nah, jadi kalau imam datang langsung salat sebagaimana Nabi, karena Nabi SAW yakhruj yaumal fitri wal adha ila al-musalla fa awalu syai'in yabda'u bihi as-shalah. Nabi berangkat, ya, keluar ke tanah lapang salat Id atau salat Idul Fitri Idul Adha, dan yang Nabi lakukan pertama kali langsung begitu datang langsung salat. Berarti tidak khutbah yang pertama, tapi salat dulu baru setelah itu berkhutbah. Jelas semua ya? Taib. Yang berikutnya keberapa? At-takbir ayukabbiru fi tariqihi ila musallal Id. Bertakbir, ya. Yang ke-9 bertakbir sejak keluar rumah menuju tempat salat Id sampai salat Id dilaksanakan. Jadi terus takbir. Dan ini sunnah mahjurah. Sunnah mahjurah, sunnah yang ditinggalkan. Jenengan sama keluarga, anak, istri berangkat dari rumah itu pada diam. Lah, salah. Bertakbir, Allahu Akbar, Allah takbir. Tetangganya takbir juga, takbir. Bergemuruh menggetarkan musuh jemaah. Cuman ya musuh nggak gentar. Orang berangkat biasa-biasa. Malah ngomongin lontong sayur, ngomongin nasi opor, macam-macam. Takbir. Sampai kapan datang imam? Sampai datang imam. Nah, dan ini banyak kesalahan-kesalahan. Di antaranya ya meninggalkan takbir, berangkat ke tanah lapang dalam keadaan yakni diam, ya, tidak bersuara, maka ini keliru. Berikutnya para jemaah, bagaimana lafaz-lafaz takbir? Lafaz-lafaz takbir ada beberapa lafaz, tolong dihafalkan. Yang pertama lafaz dari Ibnu Mas'ud. Takbirnya Ibnu Mas'ud yaitu Allahu Akbarnya 3 kali. Kalau antum Allahu Akbarnya 3 kali itu takbirnya Ibnu Mas'ud. Yani Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Berapa kali? 3. Itu Ibnu Mas'ud. Ya. Kesananya sama. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Jangan walillahil ham, ada lagi walilah ilham katanya. Walilah ilham. Jadi Allah dapat ilham. Itu kurang ajar banget sama Allah itu. Jadi Allah dapat ilham ya nih. Jadi Allah walillahil hamd. Hamdu ngono ya wis ora apa-apa nek bingung. Walillahil hamdu ngono ya wis. Tapi kalau disukunkan ya walillahil hamd. Taib. Yang kedua jemaah dari Ibnu Abbas. Kalau Ibnu Abbas lafadznya beda. Allah sama 3 kalinya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Walillahil hamd. Allahu Akbar wa ajal.
Allahu Akbar ala ma hadana. Belum pernah seumur-umur kau yang ini, belum pernah. Nah inilah kita ini suka begini. Sesekali pakai jamaah dan semuanya sahih. Ya. Ada lagi Salman Al-Farisi meriwayatkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira. Selesai. Diulang lagi 3 kali ya. Pakai kabira di yang ketiganya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira. Diulang lagi begitu. Maka ini bebas para jamaah yang manapun ya. Jangan membuat mereka-reka apa yang tidak ada riwayatnya. Contohnya apa? Contohnya ada tambahan yang Allahu Akbar yang ada wa nasara abdahu, itunya apa jemaah? Apa? Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukrata wa asila la ilaha. Itu tidak ada dasar seperti itu. Cukup kita yang dari sahabat-sahabat ini sahih semuanya. Alhamdulillah. Ya. Taib. Kemudian yang ke berapa? Enggak, itu wis adab ini ke berapa? 10 cuma. Antum keliru berarti. 10. Tapi tidak apa wis nomor apa arti sebuah nomor zaman apa wis. Berikut. As-sunnatu alla yusalliya qabla salatil Id wala ba'daha. Yang sunnah petunjuk Nabi Muhammad. Tidak ada salat Id, tidak ada salat qabliyah atau ba'diyah. Ini petunjuk Nabi, berarti yang melakukannya jatuh kepada bid'ah. Qabliyah atau ba'diyah. Kecuali kalau antum salat Id di mana? Di masjid. Salat apa namanya itu? Sebelum duduk. Salat tahiyatul masjid, bukan qabliyah Id. Jelas ya? Sebab Nabi mengatakan kalau masjid nih, kata Nabi, idza dakhala ahadukum masjid fala yajlis hatta yarka rak'atain. Apabila salah seorang kalian masuk masjid, maka jangan duduk sehingga salat 2 rakaat. Ini tahiyatul masjid. Adapun kalau di tanah lapang, lapangan bukan masjid. Masjid yang disyaratkan kita tahiyatul masjid, bukan. Memang tanah lapang itu masjid secara arti bahasa secara umum tempat sujud memang. Tapi tidak disyaratkan tahiyatul masjid di situ. Yang mana tahiyatul masjid itu yang disyaratkan kita beriktikaf di situ, baru tahiyatul masjid. Sekarang iktikaf di lapangan sah tidak? Tidak sah. Demikian pula tahiyatul masjid tidak boleh di lapangan walaupun dia memang tempat sujud. Yang disyariatkan tahiyatul masjid apabila masjid yang boleh dipakai untuk iktikaf. Nah, di situ kita tahiyatul masjid. Adapun di lapangan tidak ada tahiyatul masjid atau qabliyah Id misalnya tidak ada. Sebagaimana disebutkan dalam hadis Ibnu Abbas bahwasanya Nabi kharaja yaumal fitri fayusolli rak'ataini. Nabi keluar menuju tanah lapang, beliau salat 2 rakaat salat Idul Fitri. Perhatikan, lam yasil qablaha wala ba'daha. Ya, atau lam yusalli qablaha wala ba'daha wa ma'ahu Bilal. Nabi tidak salat baik sebelumnya ataupun setelahnya. Kan ada mungkin sebagian ya antum perhatikan saudara kita sebagian salat qabliyah, salat di tanah lapang, dan antum jangan ikut-ikutan yang namanya orang melakukan amal ibadah itu. Kalau sifatnya ibadah tidak boleh ikut-ikutan. Tidak boleh. Tidak boleh jemaah. Pokoknya orang orang apa ya melo-melo tidak boleh nak ibadah, hukum asalnya tidak boleh. Sehingga ada betul-betul kita ngerti dalil, tahu dalilnya. Nabi perhatikan di sini walam yusolli qablaha wala ba'daha. Nabi tidak salat sebelumnya, tidak salat pula setelahnya. Terus as-sunnah yang ke-11. As-sunnatu di antara sunnah Nabi berkait dengan adab salat Id, annahu la adzana wala iqamata li salatil idaini. Nabi tidak memulai dengan adzan, tidak juga dengan iqamah untuk 2 salat hari raya. Yang melakukannya berarti bid'ah. Padahal adzan itu jemaah. Ya, adzan ada Allahu Akbarnya. Tapi kalau ada orang Islam melakukan adzan untuk salat hari raya, maka dia jatuh kepada keharaman. Jatuh kepada maksiat. Memaksiati Allah, memaksiati Rasul. Ini yang disebut dengan bid'ah tadi. Makanya dalam kaidah bahwa setiap ibadah, kullu ibadatin wa yaqtadi fi'luha fi ahdi Nabi sallallahu alaihi wasallam mawjud. Ya. Dan untuk melakukannya alasan tuntutan untuk melakukan di zaman Nabi ada. Namun walam yaf'al huwa wala sahabatuhu. Namun dia dan sahabatnya enggak melakukan.
maka fa'lam anna hadhil ibadah bid'atun. Ketahuilah bahwa ibadah ini adalah bid'ah berarti. Yani semua ibadah, semua jenis ibadah apapun dia, yang tuntutan untuk melakukan di zaman Nabi ada, kesempatan pun ada, tapi Nabi enggak lakukan, para sahabat enggak lakukan, berarti ibadah ini apa namanya? Bid'ah. Contohnya adzan untuk hari raya. Termasuk adzan untuk yang lain jemaah, harus hati-hati. Ya. Jadi lam yakun yu'adzin yaumal fitri wala yaumal adha. Apalagi jelas-jelas ada hadis seperti ini. Nabi tidak adzan untuk Idul Fitri, tidak pula untuk Idul Adha. Ya. Baik. Kalau masalah bagusnya bagus enggak jemaah? Bagus. Supaya manggil orang gitu kan ya. Ayo jemaah, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ini sholatnya di sini nih, tempatnya di sini kan bagus. Ternyata ibadah itu bukan tolak ukur bagus menurut akal kita jemaah, tapi bagus itu menurut pandangan syariat. Yang berikutnya, la ba'sa bil la'bi biduffi lil jawari wal la'ab al mubah fi yaumil 'id. Dibolehkan bermain-main bersenang-senang yang mubah dan dibolehkan memukul rebana, tapi yang mukul rebana harus al-jawari, anak-anak kecil. Bukan orang dewasa, bukan. Jadi yang dibolehkan itu ya rebana bagi anak-anak perempuan, dan juga permainan lain yang dibolehkan boleh jemaah. Yang halal ya maksudnya, senang-senang ya ketika hari raya, karena memang demikian. Bahkan kita pun para jemaah dianjurkan untuk menyenangkan keluarga. Seperti antum mempersiapkan oleh-oleh, hadiah-hadiah untuk anak-anak, boleh, itu dianjurkan. Termasuk mungkin antum siapkan uang uang yang baru itu boleh, cuman jangan dengan cara riba, tukar di pinggir jalan seperti itu. Boleh anak-anak kasih istilahnya THR. Ya, apa THR? Ya wis pokoknya uang itu aja, hadiah gitu ya. Tunjangan hari raya. Nah itu dianjurkan cuma menyenangkan. Ya. Dan subhanallah supaya kaum muslimin gitu ikut merasakan tentang syiar ini. Nah, ini diantara beberapa adab-adab yang berkaitan dengan masalah memukul rebana, jemaah, berkaitan dengan masalah memukul rebana. Jadi kesimpulannya, memukul rebana itu boleh bagi anak kecil perempuan ketika hari raya. Ya. Selama tidak nyanyi-nyanyi yang haram. Ya. Kemudian disyariatkan juga memukul rebana ketika pernikahan. Nah, kalau pernikahan ini boleh bagi para wanita. Jadi wanita memukul rebana hanya di pernikahan saja khusus. Ya, khusus. Dan itu pun bukan berarti wanita mukulnya di hadapan kaum laki-laki. Sesama mereka. Di majelis khusus mereka gitu jemaah. Yang laki-laki enggak ada di situ. Adapun kalau hari lebaran, hari raya Idul Fitri, Idul Adha, maka tidak boleh hatta wanita. Yang dibolehkan hanya hanya anak-anak kecil saja. Adapun laki-laki bagaimana? Dibolehkan hiburan bagi laki-laki ketika hari raya dengan hiburan yang mubah. Seperti apa contohnya berjemaah? Yang apalagi yang ada hiburan-hiburan keterampilan dalam jihad atau peperangan ya. Hiburan-hiburan seperti itu. Nah, ini diperbolehkan. Adapun laki-laki tidak boleh mukul rebana ataupun yang selain rebana. Baik di hari raya ataupun selain hari raya ya. Yang berikutnya jemaah di antara adab adalah saling memberi ucapan selamat dengan saudaranya sesama muslim dengan mengatakan taqabbalallahu minna wa minkum. Jawabannya apa? Amin. Jawabannya, atau dijawab dengan ucapan yang serupa, wa taqabbalallahu minna wa minkum. Itu sudah selesai. Jadi, taib dengan hal-hal yang lain bagaimana dengan minal aizin wal faizin? Ini kalau dari segi bahasa juga kita kurang paham apa maknanya minal aizin wal faizin, apa minal aizin wal faizin. Kita juga bingung. Maka kenapa tidak mencukupkan apa yang telah biasa dilakukan oleh para salafus saleh? Mereka saling mengucapkan selamat dengan ucapan taqabbalallahu minna wa minkum. Termasuk juga lewat media dibolehkan. Ya, lewat media. Taib. Lalu bagi yang tertinggal salat Id bagaimana? Hendaknya mengqadha dengan cara salat Id yang sama, ya 2 rakaat, dan ini berdasarkan hadis riwayat Imam Bukhari. Taib. Nah, sekarang
cara sholat id jemaah. Supaya nanti langsung sholat, jangan lagi kaget. Tidak harus imam itu tiap tahun disampaikan. Kaum muslimin harus belajar fikih seperti ini. Di rakaat pertama, setelah takbir 7 kali, itu membaca ta'awud, lalu membaca Al-Fatihah. Kemudian dianjurkan membaca surah Qaf. Atau ada surat-surat yang khususnya. Nah di rakaat kedua, setelah takbir, setelah takbir intikal, kan kita nih dari sujud bangkit itu kan takbir jemaah. Itu namanya takbir al-intikal. Takbir intikal ini jangan dianggap hitungan bilangan takbir tambahan. Takbir tambahannya adalah 5. Berarti dengan takbir intikalnya berapa di rakaat kedua? Nah, demikian pula 7 takbir ini khilaf para ulama. Apakah 7 yang di rakaat pertama itu 7 dengan takbiratul ihram atau takbir ihram lain 7 yakni ditambah takbir tambahan sehingga menjadi 8? Ini tidak masalah sudah. Ini masalah khilaf yang luas, tidak masalah para jemaah ya. Sebagian mengatakan takbiratul ihram beda dengan takbir az-ziyadah. Maka takbir ihram 1 ditambah ziyadahnya 7 menjadi berapa? 8 kali berarti. Ini tidak masalah. Jenengan jangan protes kepada imam. Pak imam sampean tadi tak hitung kok keliru sampean. Oh lu takbirnya. Tidak apa-apa wis, jangan protes pokoknya. Hatta imam tidak ada takbir tambahan, barangkali dia lupa keliru, tidak perlu sujud sahwi jemaah. Jangan diprotes. Mungkin imamnya lupa. Allahu Akbar. Langsung dia Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Loh, subhanallah. Jangan, sudah, enggak usah. Karena hukumnya juga sunnah. Itu loh jemaah. Jangan ditegur. Nanti malah buyar imamnya takutnya. Jangan. Beda kalau imam 1 kali rakaat di pertama langsung salam. Nah, itu baru tegur. Subhanallah gitu baru. Kalau masalah takbir tambahan ini tidak perlu para jemaah. Ya. Taib. Di antara bacaannya bisa rakaat pertama surah Al-A'la, di rakaat kedua surah Al-Ghasyiyah. Sebagaimana juga boleh dengan surah Qaf ya di rakaat pertama, dan di rakaat kedua bisa membaca surah Al-Qamar. Jadi boleh Qaf rakaat pertama, kedua surah Al-Qamar. Panjang jemaah. Panjang demikian salat di zaman Nabi SAW. Atau yang pendeknya surah Al-A'la, di rakaat keduanya setelah Fatihah surah Al-Ghasyiyah. Jam berapa ininya Pak? Adzan jam berapa? Kemudian jika hari raya bertepatan dengan hari Jumat para jemaah, ya, seperti terjadi pada tahun 2 tahun lalu ya kalau nggak salah ya, ya jemaah. Ala kulli hal bisa saja terjadi hari raya jatuh pada hari Jumat. Maka dalam hal ini ada perbedaan pendapat para ulama. Pendapat yang pertama, sholat Jumat tetap wajib bagi siapapun, baik yang telah sholat id atau yang tidak melaksanakan sholat id. Ya, yakni sholat Jumat tetap wajib. Dalil pendapat ini adalah keumuman firman Allah tentang perintah sholat Jumat. Dan juga Nabi bersabda bahwa sholat Jumat hukumnya wajib. Ya, makanya katanya berarti wajib, mau sholat id mau tidak. Ya, pokoknya sholat Jumat tetap wajib dia lakukan. Pendapat kedua para jemaah, sholat Jumatnya gugur. Sholat Jumat gugur kewajibannya bagi orang yang sudah sholat id pagi tadi. Sholat Jumatnya gugur. Ya, karena ada dalilnya dalam masalah ini, yaitu dalam sebuah hadis di mana Nabi SAW, hadis Utsman sebenarnya para jemaah ya. Jadi Ibnu Azhar mengatakan, syahidul idma Utsman ibn Affan. Saya pernah sholat id bersama Utsman. Fakana dzalik yaumul Jum'ah. Kebetulan sholat idnya itu pada hari Jumat. Maka fasala qabla al-khutbah summa khataba. Lalu Utsman salat Id, kemudian setelah dia salat Id khutbah Id. Nah di khutbahnya dia mengatakan begini, ya Yuhannas, inna hadza yaumun qad ijtama'a lakum fi idan. Wahai manusia, kata Utsman,
pada hari ini terkumpul pada kalian 2 hari besar, maka faman ahabba yantadhiral jumu'ah min ahlil awali falyantadhir. Siapa yang sekarang tidak pulang ke kampungnya karena mungkin jauh, silakan tunggu sampai nunggu salat Jumat. Namun man ahabba an yarji faqad adzintu lahu. Siapa yang mau pulang silakan, yakni tidak salat Jumat. Artinya boleh tidak salat Jumat. Dan juga Nabi juga bersabda, "Ijtama' idan fi yaumikum hadza." Hari ini terkumpul Id kata Nabi, maka faman syaa azahu minal Jum'ah. Siapa yang sudah salat maka boleh tidak salat Jumat kata Nabi. Hadisnya sahih. Namun wa inna mujammi'una insyaallah. Namun kami kata Nabi tetap akan melaksanakan salat Jumat. Artinya pendapat kedua ini mengatakan, kalaupun yang tidak Jumatan ini hanya bagi jamaah saja. Adapun takmir masjid, artinya di masjid-masjid itu tetap adakan salat Jumat. Karena siapa tahu ada orang yang memang mau sholat Jumat gitu loh jemaah. Jelas ya, tapi bagi makmum silakan yang enggak sholat. Tapi takmir masjid tetap di masjid adakan sholat Jumat. Pendapat ketiga para jemaah. Pendapat ketiga, orang yang telah melaksanakan sholat hari raya gugur kewajiban Jumat plus kewajiban duhurnya. Nah, namun ini pendapat yang lemah jemaah. Pendapat yang sangat lemah. Karena perjamaah perhatikan, kalaupun betul gugur sholat Jumat bukan berarti tidak sholat duhur. Ini orang yang tidak Jumatan tetap wajib dia sholat apa? Duhur walaupun di rumahnya. Jelas ya? Jangan sampai ada orang yang setelah sholat Id lalu dia tidak sholat Jumat, tidak pula sholat duhur. Ini pendapat yang lemah, ya. Jadi pendapat yang benar adalah sholat Jumatnya gugur, ya, bagi yang sudah sholat hari raya. Akan tetapi hendaknya imam tetap mengadakan sholat Jumat dan tetap makmum yang tidak sholat Jumat melaksanakan sholat apa jemaah? Sholat duhur. Nah, kemudian berkaitan dengan khutbah para jemaah. Ada khilaf ulama tentang khutbah Id, apakah 2 kali seperti Jumatan ada duduk diselingi dan tidak. Maka ini ada khilaf, artinya kita tidak boleh menyalahkan kalau ada imam minta kursi karena mau khutbah 2 kali seperti Jumatan, boleh antum kasih, tidak masalah. Ya, ada yang khutbah cuma sekali juga dibolehkan karena ini masalah yang kuat khilaf. Walaupun yang kuat ya khutbah Id itu sekali saja. Adapun hadis yang menunjukkan 2 khutbah itu hadisnya dhaif. Namun ini masalah khilafiyah. Artinya kita harus berlapang dada dalam masalah ini. Termasuk hukum mendengarkan khutbah Id ini tidak wajib. Bagi yang mau mendengarkan khutbah silakan, mau yang tidak pun maka silakan pulang. Apabila ada hajat, ada kebutuhan misalnya. Apalagi misalnya yang khutbahnya memang ahli bid'ah yang ngomongnya ngelantur. Maka ngapain kita dengarkan khutbah seperti itu, maka kita pulang. Ya. Tapi jangan semuanya pulang, nanti yang khutbah tinggal sendirian jemaah. Cuman dibolehkan meninggalkan khatib apabila sedang khutbah Idul Fitri atau Idul Adha. Nabi yang bersabda demikian. Baik, mungkin cukup ya para jemaah sekalian. Persiapan untuk berbuka dan ada beberapa pertanyaan atau monggo ada yang bertanya silakan. Ya. Baik, barakallahu fikum. Masalah angkat tangan para jamaah ini ada khilaf para ulama. Ya, jadi dalam sholat Id itu ada banyak khilafnya. Khilaf jumlah takbir, khilaf angkat tangannya, gitu kan ya. Khilaf tentang hukumnya, khilaf tentang di tanah tempatnya. Jadi banyak sekali khilafnya. Masalah angkat tangan para jamaah, ada yang mengatakan angkat tangan, ada yang mengatakan tidak angkat tangan. Wallahu ta'ala, termasuk khilaf dalam hal antara takbir ziyadah itu baca apa. Ada riwayat dari sahabat baca subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, baca tasbih. Ada yang tidak baca bacaan apapun. Maka dalam hal ini boleh angkat tangan, boleh tidak ya dalam masalah ini. Jadi angkat tangan ataupun tidak dibolehkan. Jelas. Jadi tidak. Namun pendapat yang mungkin kalau kebiasaan kita dengan mengangkat tangan dan supaya menunjukkan kepada kaum muslimin agar mereka tenang dengan berpegang pendapat itu, maka tidak masalah kita sebagai imam angkat tangan saja. Misalnya, tidak masalah dalam hal ini. Al-amru wasi, masalah ini lapang atau luas dalam masalah ini insyaAllah. Saya baca dulu. Bagaimana posisi sujud yang benar
sesuai sunnah. Posisi sujud yang benar sesuai sunnah para jamaah yang pertama, anggota sujud harus 7 anggota ya. Kata Nabi, umirtu an asjuda ala sab'ati a'dhum. Aku diperintah Allah untuk sujud di atas 7 anggota. Lalu Nabi mengatakan, alal jabah wa asyara biyadihi ala anfihi. Kata Nabi, yaitu di atas dahi. Lalu Nabi berisyarat kepada hidungnya. Maka hidung lalu waliyadan 2 tangan, wa rukbatani 2 lutut, wa atraf al-qadamain dan ujung jari kaki. Nah, harus disentuhkan. Kemudian yang kedua, tangan harus direnggangkan. Itu sujud yang benar. Jadi jangan didempetkan begini. Idza sajadta kata Nabi, farfa mirfaqaik. Kalau kamu sujud, angkat sikutmu. Farfa mirfaqaik. Jadi fala yabsut ahadukum dira'ahin bisatal kalbi. Dan jangan menghamparkan lengan salah seorang kalian ketika sujud seperti anjing yang menghamparkan lengannya. Jadi kalau sujud harus begini. Nah, diangkat. Ini direnggangkan begini. Kemudian jarinya rapat, tidak seperti ruku. Kalau ruku direnggangkan, pegang lutut begini. Ini lutut digini. Tapi kalau sujud begini, dirapatkan. Jelas ya jemaah? Taib. Ini diantara cara sujud yang benar. Bagaimana cara Rasul bangun dari sujud pada rakaat kedua atau keempat? Ada, ini kan sudah dibahas di kitab apa? Ada yang pakai jalsatul istirahah, ya, duduk istirahat. Ada yang tidak. Maka boleh jangan pilih yang mana, gitu ya. Dan khilaf ulama jalsatul istirahah ini apakah sunnah atau hanya mubah, boleh bagi orang yang sudah tua sehingga membutuhkan untuk itu. Maka ala kulli hal boleh jangan bangkit langsung, bebas, boleh duduk istirahat terlebih dahulu. Sebagian ulama mengatakan duduk istirahat enggak ada syariatnya karena satu di situ kan tidak ada doa katanya. Terus yang kedua, hadis tentang ini nabinya setelah tua, bisa jadi maknanya nabi butuh ketika beliau sudah sepuh. Tapi pendapat yang lain pun mengatakan sunnah karena Nabi mengatakan sallu kama ra'aitumuni usolli. Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Maka ulama alam para jemaah ya, pendapat yang kuat Syekh Utsaimin mengatakan duduk istirahat itu sunnah bagi yang butuh, yang tidak butuh tidak sunnah artinya. Jadi boleh saja, mau duduk mau tidak. Bagi yang butuh dia sunnah silakan sebagaimana Nabi SAW. Jadi Syekh Utsaimin berpendapat Nabi duduk istirahat itu ketika sudah sepuh. Ya, bagaimana cara tasyahud akhir salat 2 rakaat sesuai sunnah? Bagaimana cara tasyahud akhir? Mungkin duduk tasyahud akhir yang 2 rakaat. Ini juga khilaf. Jadi kan ojo bingung loh ya. Kok khilaf kabeh khilaf, bingung aku. Wis tenang aja mah. Masalah fikih ini kabeh, fikih 80% semua khilafiyah. Semua khilafiyah, makanya terus lapang dada, tidak masalah. Jadi cara duduk dalam mazhab Syafi'i, setiap duduk yang ada salamnya, mau 1 rakaat mau 3 rakaat, mau 2 rakaat, pokoknya duduk yang ada salamnya, itu duduknya tawaruk. Dan terkadang pendapat ini kuat jemaah nampaknya. Namun kalau mazhab Hambali dirinci, kalau sholat yang lebih dari 2 rakaat, maka duduknya apa? Kalau di rakaat lebih dari 2 rakaat, di tahiyat akhir yang lebih dari 2 rakaat, 3 atau 4, duduknya tawaruk. Tapi kalau duduk 2 rakaat, mau tahiyatnya awal mau akhir yang namanya 2 rakaat, perintah Nabi dalam hadis apa? Nabi memerintahkan setiap 2 rakaat itu baca tahiyat. Dan Nabi contohkan duduknya itu iftirash. Setiap 2 rakaat. Nah kata-kata setiap berarti maknanya mau sholatnya yang berapapun rakaatnya, pokoknya setiap 2 rakaat berarti iftirash. Nah sekarang kira-kira para jemaah, pendapat yang lebih wallahu alam, yang lebih menenteramkan ya mazhab Syafi'i tadi yang merinci. Betul itu setiap 2 rakaat duduk seperti itu, tapi itu kalau duduk yang tidak ada salamnya. Tapi yang ada salamnya adalah tawaruk sebagaimana hadis Nasa'i, hadis yang sahih. Wallahu alam, tapi ini boleh cuma masalah khilafiyah ya. Yang duduk 2 rakaat boleh dengan iftirash, dengan tawaruk juga dibolehkan. Karena ini ranahnya ijtihadiyah yang mu'tabar. Yang tidak boleh itu kita mengamalkan amalan dalam ibadah itu bid'ah, enggak ada contoh, enggak ada dalil, itu yang masalah. Kalau masalah khilafiyah dua-duanya pernah dikerjakan Nabi atau salah paham ulama memahami dalil, ini tidak masalah insyaallah. Dalam pembagian zakat apakah harus bertemu dengan orang yang berhak secara langsung atau boleh diwakilkan? Tidak bersyarat harus bertemu para jemaah. Yang penting tersalurkan, diwakilkan. Ya. Bahkan zakat-zakat di zaman dulu melalui amil-amil itu kan tidak bertemu langsung dengan para mustahik. Tapi kan amil ini sudah mewakili mustahik.
Makanya cuma kalau ada orang nitip zakat ya kepada seseorang lalu hilang sebelum dibagi, maka ini nggak dianggap zakat. Tapi kalau diberikan kepada amil ini hilang misalnya, maka kita yang berzakat sudah nggak perlu mengganti karena kita sudah mengeluarkan kepada yang berhak, yaitu amil. Cuman hati-hati. Di kita amil itu dianggap nggak ada para jemaah. Takmir masjid itu bukan amil ya, hati-hati. Jangan sampai salah. Takmir masjid bukan amil tapi pewakil saja. Karena orang yang bersangkutan sedang tidak di rumah. Kalau dia seorang amil para jemaah, amil ya, boleh dia ngomong begini pesan, Pak atau Bu, sampean dapat zakat ya, terus di saya sudah. Walaupun nanti diantar ke sampean kapan setelah Id misalnya, itu boleh seperti itu. Yang penting sudah diterima akadnya, itu sudah diterima, sudah ditayin ini milik siapa kan itu jemaah ya. Tapi kalau belum dibagi nanti setelah Idul Fitri misalnya, tidak sah karena harus dibagi oleh para takmir pewakil zakat itu harus sebelum apa? Sebelum Idul Fitri ya. Baik. Kemudian para jemaah, kita sekarang di tanggal akhir ya. Tentu perlu disampaikan juga berkaitan dengan hari raya, tetap kita mengikuti apa yang ditetapkan pemerintah para jemaah. Dan berkaitan imsak kita ya, imsak kita itu ketika adzan. Jadi kita imsak bukan ketika 15 menit menjelang adzan, tapi ketika adzan. Sebab Allah berfirman, wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyad minal khaytil aswad minal fajr. Kata Allah, makan minumlah kalian sampai datang adzan subuh. Itu maknanya ayat. Jadi tidak boleh orang Islam berhenti makan minum sebelum waktunya, apalagi menganggap ini tidak boleh. Berarti mengharamkan apa yang Allah halalkan. Uhilla lakum tasyam rafathu ila nisaikum. Dihalalkan kalian campur dengan istri kalian di malam-malam puasa. Halal kata Allah. Kok bisa kita mengharamkan misalnya, tidak boleh. Terus ya para jemaah, ada hadis yang bunyinya begini. Man sami'a nida wal ina biyadihi fala yadhu hatta yaqdi hajatahu minhu. Siapa yang dengar adzan lalu sementara dia gelas piring makanan masih di tangannya, jangan diletakkan dulu tapi selesaikan makan sampai selesai walaupun dengar adzan. Nah, ini hadis yang dimaksud bukan adzan subuh. Hadis yang dimaksud ini adalah adzan awal. Nabi mengatakan, Bilal yu'adzin bilail faqul washrubu hatta yu'adzin Ibnu Ummi Maktum. Bilal adzan di waktu malam, maka makan minumlah kalian sampai nanti Ibnu Ummi Maktum adzan waktu subuh. Jadi kalau sudah adzan subuh, yang tidak boleh seorang muslim makan terus walaupun masih di tangan. Harus diletakkan. Bahkan kata Imam Nawawi, yang sedang di mulut dimuntahkan. Terus sekarang waktu sholat subuh kita, adzan subuh ini katanya yang ditetapkan pemerintah ini terlalu cepat. 8 menit sampai 12 menit sampai 18 menit sampai 20 menit. Nah, kita sedang puasa ini melok siapa ini waktu adzan subuh? Ya. Waktu puasa jemaah sahur kita melok yang pemerintah sing cepat. Soalnya ini sebagai kehati-hatian. Jangan sampai nanti dianggap ini terlalu cepat sehingga kita ketika dengar adzan kita masih makan saja terus. Kaum muslimin pada adzan antum masih sahur makan. Kenapa? Ini kan kecepatan waktunya. Jangan. Nanti orang lihat bagaimana, ini aliran apa ini? Wahabi ini adzan subuh kok sih mangan nih. Aliran sesat nanti. Maka kalau untuk adzan subuh bagian sahurnya melok yang pemerintah. Adapun kalau masalah sholat monggo jenengan akhirkan gak masalah. Melok Muhammadiyah misalnya, kan kata Muhammadiyah berapa? 8 menit. Ya, lambat harusnya adzan subuh katanya. Monggo melok kalau untuk sholat subuhnya. Tapi kalau untuk sahur, untuk puasa kita harus ikut yang mana? Yang pemerintah, yang cepat itu, yang katanya kecepatan, tidak masalah. Min babil ihtiyat, untuk kehati-hatian. Demikian para jemaah ya. Jadi mungkin bisa kita simpulkan 3 amalan yang kita penting untuk perhatikan. Pertama zakat fitrah, kedua bertakbir, ketiga merayakan hari raya, dan agar berkah semoga apa yang tadi kita bahas kita bisa mengamalkannya. Demikian. Ada lagi tambahan? Monggo. Tidak ada? Taib. Untuk zakat ini para jemaah, pendapat yang kuatnya tentang uang ini nisabnya melok mana? Karena kan uang kertas ini dikiaskan dengan emas dan perak. Nah sekarang nisabnya melok mana jemaah? Pendapat yang benar itu melok nisab emas saja. Emas, jadi 85 gram emas. Jadi kalau emas 1 juta berarti jenengan baru bisa zakat kalau sudah punya uang 1 tahun jenengan pegang uang itu 85 juta. Nisab perak itu 595. Iya memang banyak 595 gram. Tapi harga perak di kita ini sangat rendah. Perak ini cuma 20.000 jemaah. 20.000 perak di zaman kita sekarang. Lah berarti
kalau hitungan perak, ini orang 20.000 kali berapa? 8 belasan juta ya sudah zakat. Nah ini yang benar nisabnya nisab emas. Kenapa? Pertama, orang yang punya uang senisab emas itu dianggap orang kaya. Sementara di zaman Rasul antara emas dan perak nisabnya nggak terlalu jauh nilainya itu cuma. Sementara di kita kalau nisab perak terlalu jauh nilainya, sangat rendah, nggak berharga. Orang yang punya harta senisab perak dianggap masih belum kaya itu. Maka yang benar nisabnya nisab emas. Adapun jenengan yang belum mencapai nisab emas ya perbanyak saja sedekah. Terus enggak ada zakat profesi per bulan, setiap gajian bulanan keluarkan zakat katanya sampai berapa 2,5%. Ini enggak benar jemaah, karena zakat itu syaratnya 2, harus 1 haul harta itu mengendap di kita. Yang kedua harus terpenuhi batas minimalnya berapa? Nisab emas 85 gram. Dan yang masih ngitung-ngitung nisab ini baru yang kayaknya kayak pas-pasan. Karena kalau yang kaya stabil, kaya permanen sudah tidak perlu ngitung-ngitung nisab karena uangnya sudah di atas nisab. Yang kaya kita-kita nih masih usah ngitung nisab nyampe enggak, nisab nyampe enggak. Makanya kalau dapat nisab catat tanggal berapa, bulan apa. Nanti 3 bulan berikut lihat, kalau anjlok berarti coret lagi. Kalau dapat lagi, catat lagi. Jadi kalau kita nisabnya jatuh bangun, nah yang nisab jatuh bangun nggak ada wajib zakat itu. Yang di atas nisab stabil baru dia nggak usah ngitung-ngitung nisab. Emas perak nggak usah, yang penting keluarkan per tahun 2,5%. Jelas sama ya? Demikian wallahu taala alam wa sallallahu alaihi nabiyana Muhammad subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.